Nah, pada kali ini kita bahas apa sih potensi dan keuntungan kalau kita punya Bitcoin dari sekarang. Tentunya pada video sebelumnya Bapak Ibu telah melihat potensi dan karakter dari Bitcoin pada saat dia seperti karakter emas, maka dia limited edition, yang mana kita tahu kalau barang terbatas sementara permintaan terus meningkat, tentunya harga akan naik. Oke, itu potensi pertama. Dan kemudian karakter dari sistem pertambangannya, setiap 210.000 blok dia akan halving. Hasil tambang akan menurun separuhnya. Jadi hasilnya akan lebih sedikit. Para penambang untuk dapatkan Bitcoin, barang semakin langka, sementara persaingan semakin banyak. Bapak Ibu, kalau barang dari tambang semakin langka, persaingan semakin banyak, sementara permintaan semakin banyak untuk orang membeli Bitcoin, apakah harga naik apa turun? Tentu hukum pasarnya akan selalu naik. Namun potensi dari Bitcoin bukan hanya pada 2 poin tersebut saja. Kenapa? Mari kita lihat dari sisi kebutuhan marketnya. Oke. Nah, ini telah diprediksi dari para pakar-pakar keuangan yang memahami Bitcoin. Maka kita kupas di sini. Ini cuplikan dari sebuah majalah Bitcoin ya. Oke. Ada beberapa potensi. Yang pertama tentang hedge fund ya. Hedge fund ini adalah para pemain saham di seluruh dunia, grup pemain saham besar di dunia. Apabila mereka mengalokasikan 1% saja dananya ke Bitcoin, maka Bitcoin tahun ini akan menyentuh harga $1.230. Ya, 1% saja. Nah, Bapak Ibu, apakah mungkin para hedge fund akan mengalokasikan dananya 1% di Bitcoin? Kalau kita lihat saat ini kondisi harga saham dunia itu cenderung malah turun Bapak Ibu, sehingga mereka menyimpan saham itu potensi keuntungannya sangatlah rendah. Nah, namun di awal tahun 2016 sampai sekarang, pada saat harga minyak turun, harga emas turun, ya, harga saham turun, hanya harga Bitcoin lah yang naik. Nah, sehingga kemungkinan para hedge fund untuk memegang Bitcoin 1% saja dari dana mereka itu cukuplah tinggi, bukan? Oke. Argentina pada saat krisis ya, kita dengar krisis Yunani, Argentina dan beberapa negara Cyprus juga saat itu kena krisis moneter yang cukup luar biasa. Pada saat itu warga negaranya sudah tidak lagi memegang mata uang negara mereka, namun mereka memegang US dollar ya. Namun sama-sama kita ketahui saat ini di dunia harga US dollar pun ikut menurun. Bapak Ibu, ini seandainya orang Argentina saja, negara Argentina itu menjual dolarnya dan menggantikan transaksi mereka dengan Bitcoin, maka harga Bitcoin akan menyentuh $2.480. Oke. Yang paling menarik di sini adalah gold holder ya, para penyimpan emas ya. Bapak Ibu, jika orang yang hari ini menabung emas ya, seluruh dunia ya, 1%-nya saja hari ini menyimpan Bitcoin, membeli Bitcoin, maka harga Bitcoin akan menyentuh $3.500. Namun pertanyaannya, apakah mau para penyimpan emas membeli Bitcoin? Kalau kita lihat sejarah 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, harga emas itu selalu cenderung naik setiap tahun, selalu naik setiap tahun. Namun fakta 4 tahun belakangan ini, kalau kita lihat 4 tahun belakangan ini, harga emas justru stuck ya, justru tidak naik dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dia cenderung turun ya. Kalaupun dia naik turun, dia berada di posisi yang sama. Nah, kalau dalam 4 tahun terakhir harga orang menyimpan emas tidak mendapat keuntungan, apakah mungkin mereka mau menyisihkan 1%-nya saja untuk membeli Bitcoin? Karena dengan menyimpan Bitcoin, harga keuntungan akan terus naik. Oke, jika pemegang emas 1% saja membeli Bitcoin, maka harga Bitcoin akan menyentuh $3.500. Oke Bapak Ibu, Bitcoin replace remittance market. Remittance market adalah orang-orang yang mentransfer uang antar negara ya, di negara yang berbeda. Dan ini rata-rata pelakunya adalah para tenaga kerja, orang-orang yang bekerja di luar negeri, dan setiap bulannya mereka mentransfer gajinya ke kampung halaman mereka. Yang mana kita tahu di dunia ini ada 3 negara yang terbesar yang mensuplai tenaga kerja ke luar negeri. Ada Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Ada jutaan orang yang bekerja di luar negeri, dan setiap bulannya mereka mengirim gaji mereka ke negara mereka masing-masing.
Dan pada saat mereka mengirimkan uang tersebut, mereka dapat potongan biaya transfer yang cukup besar. Ya, di samping ada biaya pertukaran uang, mereka harus ke bank, harus ke Western Union, dan ini biaya yang pemotongan yang cukup besar. Sementara kalau mereka menggunakan Bitcoin sebagai alat transfer, mereka hanya dikenakan biaya sangat murah, 0,0001 ya. Dan itu pun nyampe dalam waktu beberapa menit saja. Oke Bapak Ibu, jika para tenaga kerja luar negeri, jika para remittance market ini menggunakan Bitcoin mentransfer uang mereka, maka harga Bitcoin akan menyentuh 6.860 dolar. Belum lagi potensi jika e-commerce menggunakan Bitcoin sebagai alat bayar mereka, maka harga akan menyentuh 11.500 dolar per satu Bitcoin Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini harga Bitcoin baru sekitar 400 dolar ya. Namun, apakah mungkin e-commerce akan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi mereka ya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Potensi dari sini, ini adalah data fakta dari transaksi Amazon.com. E-commerce yang terbesar salah satunya di dunia adalah Amazon.com dan Alibaba.com. Nah, ini kita lihat data daripada Amazon.com saja. Tahun 2014, transaksi Amazon.com 88,9 billion dolar atau miliar dolar ya, 88,9 miliar dolar. Dan si Amazon harus membayar fee 3% rata-rata kepada pengelola kartu kredit ya, karena rata-rata transaksi di Amazon menggunakan kredit card. Ya, untuk itu nilai fee yang dibayar oleh Amazon setiap tahunnya pada tahun 2014 itu adalah 2,6 billion dolar. Itu fee untuk pengelola kartu kredit saja. Sementara si Amazon untung hanya 1 billion dolar di tahun itu. Tapi fee yang dia bayar 2,6, lebih besar keuntungan pengelola kartu kredit daripada si Amazon. Pertanyaannya, apakah Amazon mau mendapatkan keuntungan ganda, mau mendapat keuntungan lebih banyak? Tentu ya bukan. Jika Amazon ingin mendapatkan double keuntungan, maka cara satu-satunya adalah menggantikan transaksi kartu kredit dengan Bitcoin. Bapak Ibu, apabila transaksi 89 miliar dolar ini menggunakan Bitcoin, maka Bitcoin akan menyentuh harga 6.300 dolar saat itu. Ini hanya transaksi daripada Amazon di tahun itu saja, belum lagi Alibaba dan lain-lain. Oke Bapak Ibu, demikian sedikit gambaran kita. Kalau kita tahu kemungkinan dan potensi ini ke depan sangatlah besar, belum lagi market-market yang lain, belum lagi black market dan lain-lain, maka Bitcoin akan terus menanjak setiap tahunnya dalam waktu cepat Bapak Ibu. Namun kapan itu terjadi? Mari kita lihat. Ada seorang pakar, Tim Draper, yang selama 4 tahun memprediksi harga Bitcoin selalu tepat. Mereka memprediksi kapan harga Bitcoin menyentuh harga 10.000 dolar. Kita lihat di YouTube. Oke Bapak Ibu, ini di YouTube, kita masuk YouTube ya, kita lihat prediksi ya dari Tim Draper bahwasa harga Bitcoin akan menyentuh 10.000 dolar per Bitcoin pada tahun 2018. Ini adalah liputan Fox News TV ya, TV keuangan internasional. Jadi bukan berita abal-abal Bapak Ibu ya. Jadi mari kita dengar sedikit sekilas tentang liputan TV ini. Doorstep, Tim. The heck, pizza. I'm still waiting for that. But look, you have had spot-on predictions. You clearly have the Midas touch, at least when it comes to being very well ahead of the game. It's a Fox Business exclusive. We welcome Tim Draper, Fisher Jurvetson. Thank you so much for being here. Right off the bat, I have to ask you for having me. About Bitcoin. Did Alibaba and the lead up to this massive IPO steal the thunder from Bitcoin, which has been growing pretty exponentially? Yeah, well, no, I don't think so. Alibaba did sort of take all the air out of the room, but Bitcoin, I'm still predicting Bitcoin $10,000 per Bitcoin in 3 years. It's a hedge against a lot of. Oke, Bapak Ibu, kita cukup mendengar cuplikan. Untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa cari sendiri di YouTube Bapak Ibu. Tadi kita dengar Tim Draper memprediksi ya Bitcoin akan menyentuh harga 10.000 dolar per Bitcoin di tahun 2018 Bapak Ibu ya, dalam 3 tahun ke depan. Ini wawancara di tahun 2015 ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melihat sebuah peluang dahsyat luar biasa hari ini? Karena saat ini ya, hari ini pada saat video ini kita buat, harga Bitcoin baru 400 dolar
di tahun 2018 akan menyentuh harga 10.000, dan ini bukan prediksi asal-asalan ya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu benar-benar kepingin sukses memulai investasi Bitcoin, ingin panen Bitcoin, suatu hari Bitcoin harga melonjak dan saat itu Bapak Ibu sudah punya 100 atau 1000 Bitcoin, tentu Bapak Ibu benar-benar meraih sukses yang luar biasa. Untuk itu kami memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Kami memberikan suatu platform program komunitas dari BTC Panda. Di sini Bapak Ibu akan belajar banyak tentang Bitcoin. Kemudian kita akan memberikan sebuah sistem agar Bapak Ibu bisa panen Bitcoin dalam jumlah banyak, hanya dimulai dengan modal yang terjangkau. Oke, segera ambil tindakan, segera join dan hubungi orang-orang yang menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu. Terima kasih.